Hai, halo. Jumpa lagi bersama Jonathan. Di sini kita akan membahas masalah charger Anker ini ya. Eh, Ini saya siapkan perangkat seperti ini dulu ya. Jadi biar nggak terlalu lama. Kalau terlalu lama nanti dibilangnya ya kan banyak yang ngomel gitu ya. Nah, jadi pembahasan kita kali ini mengenai charger Anker yang 200 watt ini ya. Ini 200 watt. Kenapa ada peristiwa ya. Waktu itu aku juga nggak begitu memperhatikan kalau charger ini ketika dicolokkan C1, C2, C3, C4 itu tidak mengalami restart ya. Nah, gitu loh. Tidak mengalami restart ini yang membuat jadi saya mengotak-atik gitu loh ya. Saya berpikir, ini kenapa ya? Kok nggak ternyata setelah dicoba tidak benar-benar tidak restart. Setelah diperhatikan memang charger ini tidak ada pemutus atau restart ya. Ketika colok satu, colok kedua, ketiga atau keempat. Nah ini saya berpikir, ini kayaknya sepertinya karena ini chargernya baru, ya berarti mungkin kemungkinan ini teknologi barunya dari Anker. Kenapa aku bisa bilang gitu? Karena dalam pengujian yang saya lakukan, itu memang tidak restart. Tapi dia bisa menyesuaikan daya yang ada. Itu loh. Makanya ini saya tunjukin lewat ini, power bank, ya. Itu bukan berarti kalau misalkan ini kan 100 watt, 100 watt, 100 watt, 100 watt. Terus habis itu digunakan secara bersamaan itu bisa 100, 100, 100, 100, itu tidak. Dan satu lagi ada pertanyaan, apakah kalau saya memakai Samsung bisa 45 watt SFC 2.0 bisa bersamaan semuanya? Enggak. Saya bilang enggak. Karena ini tidak ada protokol untuk SFC-nya ya, kecuali yang Anker Zolo 140 itu ada. Kalau ini enggak ada ya. Jadi ini lebih kuat ke model ke power delivery-nya itu loh, fast charging-nya ya untuk charger ini. Gitu loh ya. Jadi pengisian misalkan ke protokol-protokolnya itu yang berat-berat, yang misalkan kayak penyesuaian Mi Turbo masih bisa ini. Sepertinya kalau tidak salah. Ke mana? Ke Superfook tidak bisa. Ya, dia masih pengisian biasa. Nah, setelah saya pelajari, di sini akan saya tunjukkan ya. Mungkin ini teknologi terbarunya yang kalau dipikir ya memang kita mau tanya ke Anchor pun juga nggak akan ada solusi. Kenapa bisa seperti itu ya? Coba deh tanya di chatnya itu ya kan. Oh jawabnya lama banget gitu. Udah lama habisnya jawabnya sesuai deskripsi. Waduh kacau. Kalau udah dijawab sesuai deskripsi itu wah bahasa yang apa namanya untuk mengelak itu seperti itu loh. Waduh, ya, saya kadang ya bingung kalau tanya-tanya seperti itu, bingung. Nah, di sini ini intermezzo ya. Jadi di sini akan saya tunjukkan apa analisa saya ya ketika kita menggunakannya seperti apa. Nah, ini ada power bank yang inputnya 100, ini 100, ini 65, ini 65. Kalau dimasukkan semuanya ya nggak mungkin otomatis menjadi ini 200 karena ini 100, 100, 100 bisa terus menjadi 365, enggak ya. Ketika kita gunakan ini semua, nah ini makanya ini saya tunjukkan ini di sini wattnya. Dia narik ya, memang menarik sampai 200 lebih sedikit lah, 210. Tapi tidak lebih. Nah, kalau seandainya itu lebih, misalkan sampai 300, nah itu malah berbahaya. Ya kan? Dikondisikan chargernya ini 200 watt tapi bisa menarik listrik sampai 300 watt, itu yang berbahaya. Ya? Ya kan? Jadi gitu ya. Ini akan saya cobakan. Satu lagi sebentar. Kenapa apa namanya charger ini
tidak ada yang mengetahui. Beda ya sama kita kalau kita bandingkan dengan HP atau handphone atau laptop gitulah istilahnya, tablet. Ketika datang barang itu, ada teknologi barunya, bisa diserahkan ke teknisi ya. Coba dilihat itu apa yang baru daripada komponen daripada handphone itu atau laptop itu. Tapi kalau charger seperti ini, ya kita bongkar ya udah merusak. Nggak mungkin enggak. Seperti yang sudah saya bongkar, ya kan? Asli merusak. Apalagi kalau anchor ini, thermalnya itu dia udah padat menjadi nyatu sama komponen segala macam. Ya kan itu harus merusak semua. Gitu loh. Jadi beda. Ketika ini dikirim misalkan dari luar, ya sudah seperti ini, kita bacanya di deskripsi. Gitu loh. Bacanya cuma di deskripsi. Sementara ya kayak kita inilah yang bisa menganalisa sedikit demi sedikit. Ya. Nah, ini sekarang kita coba colokkan satu persatu ya. Sekarang kita mulai dari sini ya. Ini kita colokkan dulu ya. Ini, bentar. Nah, ini. Nah. Kita bisa memperhatikan ya di sini pengambilan wattnya ya. Kelihatan ya. Sebentar saya lihat atas. Ya, kelihatan. Ini mencapai 101 ini. Nah, ini 101 ya. Ini ya yang biru ya, 101 watt ya. Ya. Jelas ya, 102 sekarang. Nah, sekarang kita colokkan port yang kedua ya. Kan nggak ada restartnya ya, ini kita colokkan. Masuk ya. Nah, dia bertambah. Di sini tetap dia. Perjalanannya di sini tertulis 93 watt. Nih. Ntar biar kelihatan dulu terbuktinya. Ini 93 watt ya. 94 ya ini ya. Ketulisan kecil ya. Nah. Oke. Nah, sekarang dia sudah mencapai 198 watt. Oke. 199, 198 bergeser di situ. Kita masukkan port yang ketiga ya. Nah, ini ya, kita ketiga. Tes. Nah, tidak ada restart ya. Tapi dia akan menurun. Menjadi 61. Yang port yang ke-1 masih 94. Ini, masih 94. Di sini tetap 202. Yang berkurang yang port keduanya. Dia hanya diambil di sini 30 watt. Ya, tidak 100 ya. Jelas ya. Jadi secara keseluruhan tetap 202 watt. Sampai di sini clear ya. Jadi sistemnya dia tidak akan mematikan, tapi akan menurunkan dayanya. Saya garis bawahi, kalau namanya pencolokan seperti ini, kalau dia turun, itu tidak apa-apa. Daya yang turun. Tapi kalau dia tiba-tiba, dia punya daya input 100 watt, tiba-tiba masuk 150 watt, ya jebol. Karena dia inputnya cuma 100. Misal seperti ini, inputnya 100. Dia hanya bisa menerima 95 watt ya di sini, tapi tiba-tiba masuk 125 watt. Nah, itu jebol. Oke, sekarang kita masuk ke perangkat yang keempat. Nah, ini perangkat keempat ini ya. Perangkat keempat di sini sudah masuk 20-30 watt ya, kita masukkan nih. Dia akan berubah nih, lihat nih. Nah, dia sempat turun, terjun bebas nariknya. Penarikan daya ya, dia langsung turun. Langsung berubah dari 60 kayaknya tadi lupa. 60 120 dia kembali ke 203 lagi. Setelah dia menyesuaikan perangkat pembagiannya. Di sini untuk yang C1-nya sudah berubah menjadi 60 watt. Nih. 60 ya. Jadi
Kesimpulannya ya, untuk charger ini pengaturannya hampir sama dengan sistem restart, cuman dia tidak merestart ke perangkat seperti biasanya kita temukan ya. Ya. Kalau kita mencolokkan beberapa perangkat, dia akan mati terus nyala gitu kan. Semua pada protes. Wah, banyak. Waduh, itu kok mati hidup. Nah, itu tidak apa-apa sebenarnya. Gitu loh. Itu tidak apa-apa. Memang sistemnya seperti itu. Nah, sekarang ini saya kok baru menemukan ini sistemnya beda sendiri. Jadi daya yang ditarik dari luar itu diturunkan secara otomatis oleh charger ini. Gitu loh. Diturunkan secara otomatis. Ketika kita mencolokkan dari 1 ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, dia turun kembali lagi ke 200 karena waktu pengisian ini kan 200. 3 ini juga harus 200, tapi dibagi 3. Keempat ini harus 200 dibagi 4. Mereka menyesuaikan. Di sini petunjuknya kelihatan banget. Dia hanya maksimal di 204. Nah, itulah perubahan daripada charger ini yang kemarin sempat banyak yang bertanya ya, duh kok itu tidak dicolokkan kok nggak ada matinya ya, kok dicolokkan nggak ada matinya. Saya juga nggak memperhatikan gitu loh. Thank you lah teman-teman ya yang sudah kasih masukan itu ya, karena masukan itu jadi saya pelajari. Ya, ternyata seperti ini sistemnya gitu loh. Sistemnya ketika kita masukkan satu perangkat ke C1, C2-nya dia akan, kalau masih 100 dia tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah. Dia akan langsung sesuai sendiri ya. Tapi ketika dia sudah melebihi dari 200, dia kan berarti kalau tambah lagi 100 lagi berubah kan. Nah, disinilah dia ada perubahan. Di sini tadinya setiap tetap 94, sini menjadi 60, di sini menjadi 40 atau 30. Ketika ditambahin satu lagi, nah itu loh. Ada perubahan lagi. Di sini jadi 60, ini 45, ini 25, di sini menjadi 60. Padahal kalau ini misalkan ini dilepas ya ini kembali lagi ke 95. Itu loh. Kita coba ya, kita coba lepas. Sekarang kita lihat ini. Nah, ini dia. Dia akan turun dulu sebentar nih, lihat nih. Dia akan turun dulu sebentar. Habis itu naik. Nah, ini lihat. Kelihatan ya yang tulisan kecil. Nah, sekarang masuk ke 89, 90. Nah, ini yang atas ini. Ya kan? Nah, itu loh. Jadi dia di sini 102, ya kan? Di sininya 90. Ketika ketiga port di sini kita cabut semua, dia akan down dulu. Down the line. Down the line. Ya, habis itu tapi terus naik. Tidak yang sistem mati atau restart. Perbedaannya di situ. Kalau saya sih melihatnya ini keren jadinya. Jadi perangkat kita itu tidak perlu mati dulu. Gitu loh. Atau pengecasan kita nggak perlu mati dulu. Memang perangkat tidak mati sih, ya. Tapi pengecasan kita tidak perlu mati dulu kalau ini. Hanya turun, dia kembali lagi untuk naik kepada posisi di mana dibutuhkannya wattnya itu. Inputnya berapa? Kita simulasikan dengan power bank. Nah, menanggapi dengan pertanyaan yang SFC 2.0 itu, kalau kita punya protokol yang sesuai untuk ke charger ini, 4-4-nya bisa sih fast charging semua.
gitu loh. Itu bisa. Kenapa saya bilang bisa? Karena memang sudah saya coba fast chargingnya untuk pengecasan ini, empat-empatnya bisa digunakan. Saya tunjukkan ya, empat-empatnya bisa digunakan. Nah, kita gunakan lagi power bank ya. Pengecekannya akan muncul fast charging. Nah, sebentar. Biasanya ya, sebentar aku ceritain dulu. Biasanya kalau 4 port seperti ini, seperti charger yang sudah sering aku tunjukkan, ketika protokol itu digunakan secara bersamaan, itu tidak bisa muncul semuanya. Ada satu yang bisa, tapi yang lainnya tidak bisa. Tapi kalau ini bisa. Ya, sebentar ya. Mungkin karena wattnya kecil ya, tapi ya kita tunjukkan aja, enggak apa-apa. Nah, ini logo merahnya muncul ya, logo merah ya, berarti fast charging. Nah, sementara kita coba lagi untuk ini ya, ini. Nah, ini logo hijaunya keluar ya, kelihatan ya, kelihatan enggak? Tulisan hijau. Nah, ini power delivery, berarti fast chargingnya jalan. Sementara ini jalan, di sini juga masih jalan ya, masih jalan. Kita coba ke mana? Ke sini. Ini cuman logonya nggak ada ya, tapi ini bisa masuk sampai 20 watt. Berarti fast charging ya. Sebentar. Terus kita tambahin ke sini. Logo hijaunya juga keluar. Bentar. Nah, ini. Kelihatan ya, logo hijau. Tulisan hijaunya. Ini juga keluar, masih keluar semua ya tulisan hijaunya. Fast chargingnya semua jalan, ini juga jalan. Ini cuman logonya enggak ada, tapi ini masuk fast charging karena 20 watt. Artinya apa? Artinya ini bisa menampilkan posisi fast charging secara bersamaan. Seandainya ini ya, seandainya ini bisa ada protokol Samsung yang diminta teman itu di kolom komentar, apakah bisa FFC 45 watt? Kalau jumlah kan cuma 180. Kalau ada protokolnya pasti bisa. Karena ini tidak ada protokol untuk SFC. Jadi tidak bisa. Tapi yang jelas power delivery fast charging secara bersamaan ini bisa. Oke? Saya rasa pemaparan mengenai Anker 200 watt ini yang saya bilang cakep sekali ini, pemaparannya sudah secara gamblang ya, bisa diterima teman-teman. Jadi tidak berarti kalau tidak ada restartnya itu beresiko, tidak. Sudah dipikirkan oleh profesor kalkulusnya Anker ya, jadi dia sudah memikirkan. Dan mungkin saya rasa ini ya teknologi barunya dari Anker. Mungkin ya, saya tidak tahu. Karena kenapa? Karena ya ini tidak ada restartnya, tapi dia bisa mengurangi daya yang ditarik dari listrik. Dari pusat lah istilahnya seperti itu. Sehingga penyebarannya dia menyesuaikan apa yang diminta dari perangkat. Oke, saya kira cukup sekian dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Thank you.